Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, seorang ulama dari Gaza yang menulis kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman, yang kemudian diterbitkan dan diterjemahkan oleh sebuah penerbit di Solo dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan kita malam hari ini meneruskan pembahasan di halaman 270. Poin nomor 21, yaitu istri membantu suaminya dalam urusan dagang. Hadis pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna baina yadayi sa'ati taslimul khassati wa tafshut tijaratu hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarati wa tuqta'ul arham. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ucapan Assalamualaikum kepada orang-orang tertentu, maraknya aktivitas perdagangan, hingga istri sibuk membantu suaminya dalam urusan dagang, dan putusnya ikatan silaturahim. Jadi poin istri sibuk membantu suami dalam urusan dagang ada dalam satu hadis yang menyebutkan sekian poin sekaligus, ya. Pertanda yang disebutkan dalam hadis ini mencakup dua perkara yang salah satunya memperkuat pertanda yang lain. Pertama, tersebarnya atau tersebar luasnya aktivitas perdagangan. Perdagangan adalah perkara yang sangat mudah ditemui di zaman kita ini. Sebagaimana yang sudah kami nyatakan, sekarang ini aktivitas perdagangan telah berkembang dengan pesatnya jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, yang ditandai dengan bermunculan pusat-pusat keramaian lengkap dengan pertokoan modernnya di setiap jengkal tanah yang saling berdekatan. Demikian juga geliat perdagangan serta jual beli dengan berbasis internet. Dalam satu klik transaksi sudah terjadi. Dan pertanda hari kiamat yang satu ini, tersebar luasnya perdagangan, pada dasarnya kita sendirilah yang menjadi pelakunya. Jadi waktu Nabi menyampaikannya, para sahabat tidak bisa membayangkan tersebar luasnya perdagangan. Karena sekalipun memang para sahabat itu banyak yang menjadi pedagang, tetapi bukan berarti aktivitas perdagangan itu semarak seperti kita sekarang. Bahkan di zaman dulu itu ada istilah hari pasar gitu. Makanya sampai ada, kita mengenal sampai sekarang pun di negeri kita ini ada istilah pasar Senen, ya, pasar Jumat, pasar Rebo gitu. Itu karena memang dulu itu pasar itu sifatnya pekanan gitu. Tapi sekarang ini kan aktivitas perdagangan tuh marak sekali. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, masuknya unsur kewanitaan di setiap lini dari aktivitas perdagangan.
Dalam hadis di atas diredaksikan dengan kalimat hatta tu'inul mar'ah zaujaha, yang artinya sehingga seorang istri membantu suaminya. Setidaknya redaksi ini mengandung dua interpretasi berikut ini. Yang pertama, istri membantu suaminya. Fenomena seperti ini pada dasarnya bukanlah perkara yang dilarang oleh syariat. Ya, kita nggak boleh lupa ya bahwa kalau Nabi mengatakan ini tanda menjelang dekatnya kiamat, ya, tidak mesti bermakna itu bertentangan dengan syariat. Ya, contoh misalnya apa namanya, Nabi bersabda menjelang kiamat itu akan ada fenomena yatatawalu fil bunyan, orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi ya. Itu tidak mesti negatif, itu tidak mesti bermakna bertentangan dengan syariat. Tapi itu adalah satu indikasi bahwa perjalanan dunia ini sudah semakin senja ya, sudah semakin dekat dengan ujung akhirnya. Namun isyarat yang dapat diambil dalam hadis tersebut adalah berlebihannya kecintaan para istri terhadap harta, sehingga dia rela mengorbankan kehormatan dan rasa malu. Sebagaimana yang diketahui, pasar merupakan tempat yang paling banyak mendatangkan keributan. Sementara wanita adalah fitnah yang paling besar dan sangat ditakuti. Nah, bagaimana jadinya jika fitnah yang paling besar ini berada di tempat yang paling sering mengundang keributan? Ya, jadi pasar secara umum saja adalah tempat yang sering mengundang, mendatangkan keributan. Kemudian hadir wanita yang memiliki apa namanya, ambisi untuk mendapatkan harta, ya. Sedangkan wanita itu di dalam kacamata kita Al-Quran, Sunnah, itu digambarkan sebagai fitnah ya. Sampai ada satu hadis Nabi, kalau wanita itu keluar rumah, maka setan itu menghiasinya sedemikian rupa sehingga dia menjadi penarik perhatian bagi lawan jenisnya, bagi laki-laki ya. Tentunya di sanalah setan tertawa dan bergembira, dan di sana pula setan memasang jerat-jeratnya. Jadi sudahlah tempat ini potensial mendatangkan keributan. Terus wanita hadir, dan wanita yang hadir itu cenderung cinta harta, ya, doyan harta. Sementara kita tahu wanita dengan segala ciri khas wanita yang berbeda dengan laki-laki adalah wanita itu kan sangat piawai dalam menggunakan lisannya ya dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu cenderung pendiam. Kalau wanita itu cenderung banyak bicara ya Pak. Nah sekarang wanita itu doyan harta, hadir di tempat yang potensial menimbulkan keributan. Kira-kira jadinya apa tuh? Ya, rame kan jadinya. Maka setan pastinya bergembira dan siap memasang jerat-jerat dan jebakan-jebakannya. Terus yang kedua, masuknya unsur wanita dalam kegiatan bisnis. Maka inilah yang terkandung dalam hadis tersebut dan kami berusaha menggalinya. Bahkan kandungan yang akan kami ketengahkan ini masih merupakan maknanya yang dapat ditangkap dengan mudah dari hadis di atas. Artinya, yang turut membantu dalam kegiatan seorang suami dalam rangka menjalankan perniagaannya bukan hanya sebatas sang istri, tetapi bisa jadi juga termasuk anak gadisnya, saudara perempuannya, atau yang lainnya. Singkat cerita, dari seorang pedagang laki-laki ini, bukan saja dia bisa melibatkan istrinya, tetapi bisa anak perempuannya, bisa saudara perempuannya, ya, kerabat-kerabat perempuannya lah singkat cerita. Besar kemungkinan isyarat yang diberikan Nabi Muhammad SAW menunjukkan permulaan masuknya unsur wanita dalam dunia perdagangan.
Sebab contoh yang dibenarkan dalam pandangan syariat adalah istri yang membantu usaha suaminya dalam perdagangan. Ya, dengan demikian pernyataan ini menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan perdagangan semata-mata karena bidang inilah yang paling utama dan bukanlah beliau bermaksud membatasi hanya untuk bidang ini saja seorang istri dibolehkan membantu suaminya. Bahkan tercakup juga seluruh tugas-tugas dari setiap sisi kehidupan sehari-hari, baik yang ada kaitannya dengan urusan perdagangan ataupun lainnya, dan memang itulah seharusnya peran seorang istri terhadap suaminya. Jadi ketika Nabi mengatakan di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah wanita turut dalam perdagangan suaminya atau turut membantu perdagangan suaminya. Ini bukan berkonotasi negatif, tapi ini berkonotasi akan muncul nanti menjelang dekatnya as-sa'ah bahwa dalam dunia perdagangan itu wanita terlibat begitu. Dan contoh yang Nabi berikan, seorang istri turut membantu bisnis suaminya, itu contoh yang masih dalam ruang lingkup syariat. Kalau dalam ruang lingkup syariat nggak ada masalah. Seorang wanita, seorang istri turut membantu bisnis suaminya karena memang seorang wanita itu sepatutnya membantu suaminya, bukan hanya dalam urusan bisnis, tapi dalam urusan apapun, ya, karena itu ciri wanita yang wanita wanita yang patuh kepada Allah dan Rasulnya dan patuh kepada suaminya dengan cara membantu meringankan beban-beban suaminya. Gitu. Cuma kenapa Nabi contohkan itu? Karena contoh itu adalah contoh yang patut. Cuma Nabi ingin menggambarkan ini adalah fenomena di mana akan muncul suatu masa wanita pun ikut terlibat di dalam bisnis. Ya, kalau Nabi mencontohkan yang terlibat dalam bisnis adalah sembarang wanita terhadap bisnis seorang laki-laki, berarti ngumpulnya mereka aja udah masalah kan? Karena tidak ada hubungan yang syar'i, ya. Tapi di sini sengaja Nabi kasih contoh istri, ya. Dengan pengertian seperti inilah dapat digunakan sebagai barometer dalam menyikapi apa yang terjadi di zaman sekarang ini, yaitu sebuah pemandangan umum di mana sudah begitu banyak para wanita yang ambil bagian di dalam setiap lini perdagangan serta semua jenis pekerjaan atau profesi. Bahkan di beberapa negara, para wanita ini, yaitu wanita karir, mampu menyingkirkan kaum pria di posisi yang sebenarnya hanya pantas dipegang oleh laki-laki. Ya, dan ini di mana-mana, bukan hanya di negara-negara barat, tidak, di negeri kita pun sudah demikian. Ya, bahkan seringkali kita temukan lowongan-lowongan pekerjaan itu, ya, begitu syarat, biasanya syarat wanita itu lebih gampang ditemukan daripada syarat laki-laki, ya kan? Fenomena ini terjadi setelah para pemilik perusahaan lebih suka memilih wanita daripada laki-laki untuk menduduki pos-pos yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi. Upah buruh wanita kebanyakan lebih rendah dari buruh pria. Di samping juga berfungsi sebagai sarana untuk berpromosi. Bahkan daya tarik wanita juga sangat signifikan, khususnya dalam bidang promosi, serta menduduki peran paling penting dalam rangka menarik minat konsumen, sehingga keberadaan mereka di zaman sekarang ini dapat dipastikan sebagai hal yang harus ada demi mencapai target penjualan. Ya. Makanya apa pernah kita lihat sebuah pameran mobil misalnya gitu, terus di samping mobilnya laki-laki gitu kan? Nggak pernah. Gitu. Mesti perempuan. Begitu perempuannya yang model begitu itu penampilannya. Gitu. Kan apa hubungannya sebenarnya? Mobil kok perempuan gitu dengan pakaian yang serba kekurangan bahan gitu. Ya. Tapi ya begitulah ya dunia sekarang ini. Apa yang telah kami sebutkan tadi bukan berarti kami melarang para wanita beraktivitas dalam dunia perdagangan.
Kami sama sekali tidak bermaksud mengkaji masalah ini di sini, karena ini bukan tempatnya. Maksud kami hanya ingin mengetengahkan satu pertanda dari berbagai alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang pertama, hadis di atas secara jelas mengisyaratkan bahwa istri akan membantu suaminya dalam menjalankan roda perdagangan. Dan fenomena ini sekarang sangat marak, sekaligus merupakan salah satu di antara alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sebab keberadaan wanita karir seperti yang telah kita saksikan sekarang ini sama sekali belum pernah terjadi di masa generasi awal umat Islam. Selain itu, dimasukkannya fenomena ini sebagai salah satu pertanda di antara berbagai tanda hari kiamat dalam hadis di atas, mengandung pengertian bahwa di zaman itu wanita yang membantu suaminya tersebut sudah tidak lagi menghiraukan segala ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan membantu suaminya itu adalah sikap serakah dan ingin mempunyai penghasilan sendiri, yang di dalam hadis tersebut dihubungkan oleh Rasulullah SAW dengan maraknya dunia perdagangan. Tanda hari kiamat ini dengan berbagai gambaran yang kami sebutkan sudah terjadi secara pasti di zaman kita dan tidak memerlukan penjelasan lagi. Apa yang terjadi di pasar sekarang ini dengan banyaknya kemungkaran yang dilakukan laki-laki dan perempuan merupakan fenomena yang sering kita saksikan. Besar kemungkinan dengan sebab inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar selalu waspada dari fitnatun nisa, fitnah wanita. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, hadis di atas juga mengindikasikan sebuah fenomena adanya wanita yang melarikan diri dari tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga dengan turut menceburkan diri dalam persaingan mencari nafkah, baik sebagai pegawai ataupun bergerak dalam bidang bisnis. Spirit berubahnya peran serta wanita inilah salah satu jargon yang sekarang digembar-gemborkan oleh Barat atas nama feminisme, kebebasan atau emansipasi wanita. Akibatnya sudah sangat jelas. Para wanita telah merebut tempat laki-laki baik di jalanan, di toko, kendaraan umum, dan pasar. Sehingga di tempat-tempat itulah dengan mudahnya seorang wanita dapat dimangsa oleh laki-laki. Ya. Bahkan disempurnakan dengan misalnya kita mendengar aturan-aturan kalau di satu kantor itu tidak boleh suami dan istri satu atap, kantor yang sama. Kan gitu ya. Ada begitu ya, aturan-aturan seperti itu ya. Padahal itu justru semakin membuka peluang si suami kerja bersama istri orang lain, si istri kerja bersama suami orang lain, gitu ya kan? Karena dibuat aturannya seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, justru dengan emansipasi wanita itulah sebenarnya mereka telah merendahkan derajat dirinya sendiri. Kemerosotan inilah yang sedang terjadi di masa kita sekarang. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, pertanda ini juga menunjukkan kerusakan moral kaum laki-laki dalam berinteraksi dengan kaum wanita. Kaum laki-laki juga telah rakus kepada keindahan wanita serta meremehkan penjagaan kesucian serta kehormatan mereka. Baik kesucian kehormatan wanitanya itu maupun si laki-lakinya juga.
begitu. Karena ya memang menjadi mudah interaksi antara dua lawan jenis ini yang tidak dibatasi oleh apa namanya hijab syar'i ya. Yang keempat, kesimpulan keempat, hadis di atas bukan berarti melarang kaum wanita bergerak dalam bidang perdagangan dalam rangka membantu suaminya. Namun secara ringkas, pemahaman yang dapat diambil dari hadis ini menunjukkan kepada satu keadaan yang di luar kebiasaan yang menyeleweng dari aturan syariat. Bukan bermaksud menghalangi secara total. Satu alasannya adalah perkara ini dianggap termasuk salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda menjelang as-sa'ah, hari kiamat. Baik, kita lanjut ke poin 22. Maraknya penipuan dalam bisnis. Dari Amru bin Taghlib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati ayyafshwal malu wa yaksura wa tafshwal tijaratu wa tazharul ilmu wa yabi'ar rajulul bai'a fayaqula la hatta as'amira tajir bani fulanin wa yultamasa fil hayyil azim al-katibu fala yujad." Di antara tanda hari kiamat adalah harta banyak tersebar dan melimpah, aktivitas perdagangan yang marak, ilmu yang tersebar, sehingga seseorang yang sedang menjual barangnya berkata, "Aku tidak menjual barangku ini sebelum aku meminta pendapat seseorang dari Bani Fulan." Dan termasuk di antara tanda hari kiamat adalah ketika di sebuah daerah dibutuhkan seorang penulis akad yang adil, tetapi ketika mereka dicari, tidak satu pun di antara mereka yang diketemukan. Penjelasan. Untuk memahami hadis ini, terlebih dahulu kita bahas mengenai beberapa lafal yang terkandung dalam hadis tersebut. Pertama, maksud dari istilah munculnya ilmu dalam hadis. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa munculnya ilmu atau tersebar luasnya pengetahuan dijadikan sebagai tanda kedatangan hari kiamat. Padahal dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu, dan maraknya kebodohan, yazharul jahl, ya, merupakan pertanda hari kiamat yang sudah menjadi ketetapan. Hal ini menimbulkan kerancuan, sehingga para pensyarah hadis berbeda dalam menginterpretasikan lafal hadis tersebut. Melihat kenyataan ini, As-Sanadi mengungkapkan bahwa dalam beberapa riwayat hadis lafal ini diganti dengan yazhurul jahl, kebodohan tampak di mana-mana. Kemudian dia menjadikan riwayat-riwayat ini sebagai pegangan. Diakui cara yang ditempuh oleh As-Sanadi ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kerancuan makna yang terkandung dalam hadis di atas. Namun ada cara lain untuk menghilangkan kerancuan makna hadis di atas, yaitu dengan mentakwilkan makna yazhurul ilmu dengan arti hilangnya ilmu. Dalam pandangan kami, penakwilan dengan makna ini amat jauh dari kemungkinan arti lafal yang dikandungnya. Ya, paham ya? Jadi di hadis ini justru uniknya Nabi itu menggunakan kalimat wa yazharul ilm, ya, tersebarnya ilmu, ya, sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Padahal di hadis-hadis lain banyak sekali dijumpai bahwa Nabi ketika menjelaskan di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah yurfa'ul ilm, ilmu diangkat.
yang berarti ilmu semakin langka, semakin sedikit. Tapi kok di sini malah tersebarnya ilmu gitu. Nah, di sini menimbulkan kerancuan interpretasi begitu. Nah, jadi di sisi lain kata Syekh Mubayyad, jika kita perhatikan kandungan hadis ini dengan cara pandang yang khusus, kemungkinan untuk menginterpretasikan makna lain dari redaksi hadis tersebut sangat terbuka tanpa mengubah riwayat Imam An-Nasa'i itu. Hal ini didapatkan setelah memperhatikan bahwa dalam hadis tersebut mengandung 4 perkara yang semuanya berkaitan dengan urusan harta. Berlimpahnya harta, maraknya aktivitas perdagangan, pertanda-pertanda yang berhubungan dengan jual beli, serta lainnya adalah tulis menulis ya. Kalau zaman sekarang akuntansi kan, tulis menulis itu. Jadi perhitungan atau pencatatan ya keluar masuknya barang ya kan, keluar masuknya uang gitu ya. Nah, dan saya perkirakan yang berhubungan dengan penulisan transaksi. Semua pertanda 4 ini ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dan diantaranya disisipi kalimat hadis ini ada kalimat yazharul ilm, maraknya ilmu. Begitu. Dan hadis ini menguatkan adanya kaitan antara tersebarnya ilmu dengan jual beli yang disebutkan sampai ada 4 redaksi tentang masalah jual beli itu. Adanya kaitan atas 4 perkara ini menunjukkan kepada kita bahwa maksud ilmu yang tercantum dalam hadis tersebut adalah ilmu keduniaan ya, atau secara khusus yang lebih kita kenal dengan ilmu-ilmu ekonomi. Kalau demikian pemaknaannya, maka ilmu-ilmu seperti ini sudah sangat marak di zaman kita sekarang ini dengan banyaknya disiplin ekonomi yang dalam spesialisasi kajiannya telah terbagi dalam 2 studi besar, yaitu ilmu ekonomi dan perdagangan ya. Makanya di kampus UI dulu judulnya cuma Fakultas Ekonomi UI kan. Sekarang judulnya FEB UI ya kan, ada tambahan B kan. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI begitu. Ya, artinya apa? Memang berkembang sekali gitu ilmu yang berkaitan erat dengan urusan perdagangan ya. Jadi di sini tersebarnya ilmu seiring dengan semakin maraknya aktivitas perdagangan bukan ilmu agama, bukan ilmu anil haq gitu ya, tetapi ilmu yang berkaitan dengan urusan perdagangan itu begitu ya. Lengkap dengan ilmu perdagangan yang hak sampai yang batil. Lengkap dengan ilmu ekonomi yang syar'i sampai yang Yahudi itu ya. Nah, jadi makanya apa namanya? Konsisten sebenarnya kalau kita baca istilah ilmu baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi, itu kalau nggak ada catatan khusus, itu pasti yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu ad-din, ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Nah, makanya jadi aneh. Kok banyak hadis-hadis mengisyaratkan makin dekat ke hari kiamat, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, dicabut. Nah, ini ilmu anil haq, ilmu tentang din. Tapi di sini justru semarak ilmu. Karena di sini ada catatan khusus bahwa temanya adalah berkenaan dengan ekonomi dan bisnis. Dan sekarang marak sekali itu. Makanya ya kita sampai mengenal kan sekarang ini ada istilah apa ya, ekonomi yang memang syar'i dengan ekonomi yang Yahudi gitu. Di samping itu para pakar yang terjun dan menekuni bidang ini sangatlah banyak. Bahkan dalam suatu pemerintahan negara selalu ditemui sebuah departemen khusus mengurusi masalah ini. Sekali lagi kesimpulan ini diperoleh setelah memperhatikan bahwa ilmu yang disebutkan dalam hadis tersebut dihubungkan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi. Sehingga pemaknaan ini
mengindikasikan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu ekonomi atau ilmu dagang. Tentunya hal ini juga diperkuat dengan redaksi serta korinah yang terdapat dalam hadis tersebut. Korinah itu artinya padanan atau keterkaitan, ya. Jadi dengan kesimpulan seperti ini, tersebarnya ilmu sebagaimana yang diredaksikan dalam hadis di atas merupakan fenomena tanda hari kiamat yang berdiri sendiri. Dan hal ini sama sekali tidak menafikan maksud dari hadis-hadis lain yang menyatakan dicabutnya ilmu sebagai salah satu pertanda hari kiamat. Sebab maksud dari hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa yang dicabut adalah al-ilmu anid din, ilmu agama dalam arti yang lebih spesifik. Interpretasi yang seperti inilah yang kami nilai rajih, yaitu dengan mengkomparasikan berbagai riwayat sehingga antara satu interpretasi dengan lainnya tidak menimbulkan pertentangan. Yang kedua, pesatnya aktivitas ekonomi serta banyaknya pakar yang menekuninya. Hadis tersebut juga memberikan gambaran tentang adanya seorang laki-laki yang akan bertransaksi pada suatu waktu. Kemudian orang tersebut menunda transaksinya guna memperoleh pertimbangan dari seorang ahli. Dalam hal ini, As-Sanadi menginterpretasikan bahwa kondisi inilah yang disebutnya tersebar luasnya al-jahlu, kebodohan. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat dengan redaksi wa yazhurul jahl. Takwil yang diberikan As-Sanadi ini memang terlalu jauh dari makna lafal hadis, meskipun kami sepakat dengan hasil akhirnya. Penjelasan mengapa laki-laki itu menunda transaksinya adalah sebagai berikut. Memang benar bahwa yang menyebabkan orang itu menunda transaksinya adalah kebodohannya terkait barang yang akan dijualnya. Tetapi masalah ini bukan berarti akibat dari tersebarnya kebodohan ilmu agama. Jadi menurut kami, kemungkinan besar orang tersebut menunda transaksinya lebih disebabkan oleh praktek perdagangan yang semakin rumit dengan munculnya bentuk-bentuk transaksi yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Sekarang ini dalam beberapa komoditas tertentu, ketika seseorang yang mempunyai barang tersebut ingin menjualnya, dia pasti perlu seorang ahli untuk menaksir harganya. Inilah yang disinyalir dalam hadis tersebut, dan kenyataan yang sedang kita hadapi pun secara jelas menunjukkan hal itu. Ya, kalau di zaman dulu, masya Allah, ya tidak ada tuh yang namanya kerumitan pakai menaksir-naksir gitu harga. Kenapa? Ya karena di zaman dulu itu ya bahkan kita mengenal yang namanya transaksi barter, ya barter. Jadi beli barang pakai barang juga begitu. Nah itu saling ada kepercayaan untuk menaksir bahwa barang A ini pantasnya diganti, dibarter dengan barang B, tapi dengan catatan barang A-nya 1, barang B-nya 2 gitu. Dan itu sama-sama dipahami oleh pembeli maupun penjual sebagai bentuk transaksi yang sama-sama menguntungkan gitu. Tapi zaman sekarang karena sedemikian makin rumitnya ilmu dagang, ilmu ekonomi, sampai seorang mau menjual barangnya saja dia sampai memerlukan seorang ahli dalam menaksir kira-kira barangnya berapa gitu. Ya kalau kita lihat tuh ada tuh apa namanya di dunia barat sana tuh yang diistilahkan dengan apa tuh toko yang khusus apa siap menerima membeli barang gitu kan. Tapi ketika si pembawa barang itu datang, dia sendiri bertanya-tanya, saya nggak tahu nih harganya berapa nih gitu. Kalau bicara mau sih maunya saya jual ini $10.000 misalnya gitu, ya kan? Nah si calon pembeli bilang, iya bagus ini barang nih, kayaknya cocok juga sih segitu. Tapi nanti dulu lah, saya panggil ahlinya. Dia datangkan ahli taksirnya. Nanti si ahli taksir benar-benar bisa menilai ini barang apa memang layak sampai harga $10.000.
Dan kadang-kadang si ahli taksir itu bahkan bisa mengatakan, oh ini bukan 10.000 dolar, ini 20.000 dolar pantasnya begitu. Ya, sehingga si calon pembeli sendiri kaget. Bahkan si calon penjualnya saja kaget. Saya nggak ngira gitu. Untung dong saya kan gitu. Nah jadi sebagai contoh, orang ingin menjual mobilnya sudah barang tentu tidak sama dengan orang yang mau menjual kambing. Sebab ada beberapa faktor dan pertimbangan yang mempengaruhi harga mobil, dan tentunya orang yang paling tahu akan hal ini adalah mereka yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual mobil. Ini tidak bisa disamakan dengan menjual kambing. Meskipun beberapa faktor dan pertimbangan mungkin ada persamaannya, tetap saja jual beli kambing tidak serumit jual beli mobil. Inilah yang kita alami zaman sekarang. Apa yang dipertimbangkan dalam jual beli mobil juga ditemukan dalam jual beli properti, rumah, kafling tanah misalnya. Tentu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda harganya. Terlebih jika rumah tersebut berada di posisi yang strategis, model bangunan, tipe tertentu yang punya standar harga tersendiri. Ini semua membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman dalam bidang properti. Nah, jika fenomena yang kami gambarkan di atas diperkeruh oleh semakin berbelitnya proses muamalah dalam harta, semakin beraneka ragam komoditas perdagangan, belum lagi dengan banyaknya pelaku ekonomi yang telah rusak dan cacat moralnya, yang saling menipu dan berbuat curang dalam proses transaksi, maka amat wajar apabila seseorang menunda penjualan barangnya sampai dia terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Ya. Kesimpulan, pemaknaan seperti ini akan menyampaikan kita pada suatu proyeksi yang komprehensif atas pertanda hari kiamat yang di dalamnya meliputi semakin berbelitnya hubungan dagang, bercabangnya ilmu ekonomi, dan berbagai disiplinnya. Munculnya kecurigaan dalam hubungan dagang, ketidaktahuan karena berbelitnya urusan transaksi, dan yang terakhir mendesaknya kebutuhan untuk mendapatkan konsultasi dari para ahli dalam bidang ekonomi. Sekali lagi, fenomena inilah yang sekarang marak di tengah-tengah kita. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, beberapa menit lagi azan Isya. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Nanti bahasan berikutnya poin 23, pudarnya nilai agama dalam menilai yang hak dan yang batil. Nah, untuk itu sisa waktunya silahkan kalau ada yang mau komen, mau menambahkan, memberikan perluasan wawasan, falyatafaddal masykurah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, bagusnya bukan pertanyaan, masukan. Apalagi bagusnya masukannya pakai solusi. Ya, silakan Pak. Mic-nya. Saya cuma mau mohon penjelasan lebih rinci lagi masalah seorang wanita yang membantu ataupun seorang wanita yang berkarir gitu. Jadi jatuh konteks daripada hadis itu bahwa banyak sekali wanita yang mengambil peranan sebagai apa namanya pekerjaan untuk laki-laki, Ustaz. Ya. Kalau seandainya dihubungkan dengan syariat gitu, Ustaz.
dihubungkan dengan syariat. syariat. Ya, Oke. syariat misalnya. Yang demikian ini menjadikan dia jatuh hukumnya apa, Ustaz? Ya, misalnya contoh suatu pekerjaan yang sampai sekarang ini, Afwan Ustaz, sangat jarang wanita itu yang terjun dalam bidang kedokteran, eh, apa namanya, kebidanan, ya. Kebanyakan laki-laki itu, Ustaz. Maksudnya ginekolog. Ginekolog, ya. Hmm. Ya, itu poinnya kan harusnya apa namanya, kalau dia mengambil peranan untuk menjadi apa namanya, dokter ginekolog itu, ya, itu tidak bertentangan dengan syariah, ya kan, malah justru mendukung syariah. Jadi peran laki-laki ini dokter laki-laki ini akan tersingkirkan dengan demikian, ya. Nah, juga ada hal-hal lagi yang saya ngelihat bahwa tidak semua bidang pekerjaan yang dihandle laki-laki itu bisa dipegang oleh wanita. Mohon maaf. Contohnya adalah dunia pengeboran, Ustaz, ya kan? Itu nggak akan mungkin lah, ya. Hmm. Karena apa namanya, pekerjaan ini membutuhkan apa namanya, mohon maaf, kekuatan yang demikian, harus dipunyai sebagai seorang laki-laki, Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, mohon pencerahan lagi masalah hal ini sambil Ya, menunggu wajan. secara garis besar kan memang Al-Quran sendiri sudah mengatakan laisad dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Ini dalam hal apa? Ini bukan dalam hal amal, bukan dalam hal pahala, ya kan? Tapi ini dalam hal penciptaan dari awalnya saja itu memang laki dan perempuan tidak sama, ya. Laki itu lebih berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya akal. Perempuan itu lebih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya perasaan, ya. Laki-laki itu lebih berorientasi dan berpeluang untuk berotot. Sedangkan perempuan itu lebih berorientasi, berpeluang untuk menampilkan keindahannya, kecantikannya, kan begitu. Jadi, laisa dzakaru kal unsa itu sudah jelas-jelas menegaskan memang laki dan perempuan tidak sama. Sementara ada lagi ayat lain, kul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan formatnya masing-masing. Jadi ada yang namanya individual differences, perbedaan-perbedaan individual, ya. Dan perbedaan ini apalagi kalau dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin, ya automatically berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang laki-laki bisa, perempuan sangat kecil kemungkinannya bisa. Begitu juga sebaliknya, ada pekerjaan-pekerjaan yang wanita itu bisa, yang laki-laki itu kecil kemungkinannya bisa. Ya, ambil contoh lah, seorang ibu kalau dia berurusan dengan anaknya yang masih balita, ya kan? Maka seorang ibu itu di dalam dirinya itu sudah tertanam kesanggupan untuk mengatasi balitanya itu ketika dia misalnya rewel gitu. Tapi kalau seorang laki-laki, ayahnya sekalipun, ya kan, disuruh menangani balita itu, ya kan, dalam tempo waktu yang sama dengan seorang ibu, ya kan, itu hampir bisa dipastikan si laki-laki itu hilang kesabarannya, gitu. Ya karena memang secara penciptaan, ya memang laki-laki itu urusannya bukan itu, ya perempuan yang urusannya itu. Makanya kalau laki-laki dia cenderung gampang menggunakan tangannya untuk mengatasi anaknya yang susah dikendalikan. Tapi kalau seorang ibu, sekalipun dia marah kayak apapun, tangan tuh jarang main gitu seorang ibu. Seorang ibu tuh mulutnya canggih gitu, ya kan? Makanya seorang wanita tuh harus benar-benar dilatih untuk menjaga lisannya ketika mendidik anak, supaya lisannya itu yang keluar tuh yang baik-baik aja. Sampai ada kisah kan, seorang wanita
yang menangani anak laki-lakinya lagi nakal-nakalnya gitu kan. Tapi wanita ini sudah rajin hadir dalam majelis ilmu, ya kan? Sehingga pas ngomel dia bilang, awas kamu nanti kamu jadi imam Masjidil Haram gitu kan. Tiba-tiba kan terjadi gitu, ya kan? Karena ucapannya jadi doa gitu. Nah, tapi kalau seorang laki-laki yang menangani anak kecil, anaknya sendiri padahal gitu ya, ketika udah nggak bisa dia kendalikan lagi, dia udah kehabisan kata-kata, maka dia ngambil praktisnya aja apa yang memang keahlian dia, yaitu otot, ya kan? Ototnya berfungsi di situ. Nah, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti yang dicontohkan Bapak ya, misalnya ginekolog ya kan, itu memang alangkah baiknya kalau ginekolog itu justru wanita. Karena dia akan berurusan dengan sesama wanita dalam hal yang paling private kan. Gitu kan, ginekolog ya urusannya di daerah yang paling private dari wanita yang sepatutnya hanya sesama wanita yang lihat. Bahkan ginekolognya harus beriman. Karena wanita beriman bahkan tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada wanita juga kalau dia kafir, ya kan? Sampai ada aturannya begitu kan dalam Islam gitu. Jadi memang ini harus dicarikan solusi yang sifatnya kolektif gitu, kebersamaan. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan ya.